Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala berkat dan rahmatnya kita diberikan ke dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalkan, nama saya Muhammad Faizaikal dari kelas 11 MIPA 4 absen 20. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Yang pertama ada pengertian. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai teks yang ditulis dengan susunan sistematis serta logis dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Aspek rasionalitas diutamakan dalam penulisan karya tulisan ilmiah, dan permasalahan yang diangkat bersifat objektif dan faktual. Karya tulis ilmiah menuntut untuk menggunakan kata-kata yang tidak ambigu atau bermakna ganda, sehingga dibutuhkan gaya bahasa yang lugas serta eksplisit, dan tentunya dengan ragam ilmiah sesuai dengan PUEBI. Selanjutnya ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki ciri-ciri kompleks dan tersusun rapi. Adapun ciri-cirinya adalah: 1. Suatu permasalahan diungkap secara logis, fakta dari yang kredibel, dan analisis yang objektif. Serta pada bagian rumusan masalah diungkapkan dengan kalimat interogativa. Kedua, opini yang dikemukakan harus berdasarkan teori dan berbagai sumber, seperti pendapat ahli, jurnal ilmiah, ataupun buku-buku yang sudah terbit, bukan berasal dari imajinasi, perasaan, atau pendapat yang subjektif. Yang ketiga, ragam bahasa ilmiah, tidak ambigu, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Selanjutnya ada tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah adalah menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Selanjutnya ada struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, 1. Halaman judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dan karya ilmiah tersebut. Judul harus ditulis semenarik dan sejelas mungkin sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang apa isinya. Contohnya, judul-judul yang berpotensi menjadi clickbait pada portal berita daring Line Today. Suatu kajian pragmatik. Dalam halaman judul, nama penyusun, nama lembaga atau institusi, serta tempat dan tahun ditulis dengan aturan rata tengah yang ditempatkan berturut-turut setelah judul di bagian bawah. Yang kedua, abstrak. Ringkasan dari seluruh isi karya tulis disebut dengan abstrak. Abstrak ini ditulis bergantung pada peraturan akademis tertentu. Pada umumnya, abstrak ditulis dengan maksimal 150 sampai 200 kata dengan jarak spasi 1,5 pt dan tidak ada jarak antar baris. Isi abstrak antara lain tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data, dan pembahasan. Bagian bawah abstrak terdapat kata kunci. Kata kunci ini ditulis maksimal 5 kata. Yang ketiga, pendahuluan. Bagian pendahuluan setidaknya di dalam terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan, dan kemaknawian tulisan. 4. Kerangka teoretis. Kerangka teoritis berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasi dan relevan dengan karya tulis ilmiah itu. Pada bagian ini, teori-teori dari para ahli akan diibaratkan sebagai pisau untuk mengupas permasalahan yang disebutkan pada bagian rumusan masalah. Dalam menyusun teori tersebut, kemampuan menggunakan kaidah pengutipan sangat dibutuhkan agar tulisan tidak dinilai sebagai plagiarisme.
Yang kelima, metode penelitian. Metode penelitian menjadi hal yang sangat mendasar dan karya tulis ilmiah. Dari karya tulis ilmiah, metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar. Sebab jika metodenya salah, pembahasan pasti juga akan salah. Terdapat dua metode yang di dalamnya masih ada sub bagiannya, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. 6. Pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lainnya. Apa ya yang tertulis pada bagian kerangka teoritis akan digunakan semaksimalnya pada bagian ini. Penulisan akan menggunakan daya analisisnya secara objektif bergantung pada metode yang dipilih. Jika metode kuantitatif yang dipilih, data akan dijabarkan dengan bantuan beberapa fitur seperti grafik, diagram, atau tabel. Sementara itu, jika metode kualitatif yang dipilih, data akan diuraikan secara verbal. Yang ketujuh, kesimpulan dan saran. Terdapat dua penyampaian dan menulis kesimpulan, ditulis butir per butir atau uraian berupa esai padat. Kesimpulan berbeda dengan rangkuman. Pada bagian kesimpulan, proses pemaknaan telah terjadi, sedangkan rangkuman hanyalah berisi kumpulan ide pokok. Kesimpulan berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Pada umumnya, bagian ini juga menyajikan saran dan rekomendasi. Sementara itu, bagian saran berisi ajuran penulis dari hasil penelitian yang telah dibahas kepada para pembaca atau pihak yang berhubungan dengan topik selain itu. Saran juga berisi anjuran terhadap penelitian selanjutnya yang sejenis. Mungkin untuk materi dicukupkan sekian. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasikan yang melamparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Saran, dalam menulis karya ilmiah diharapkan memperhatikan sistematika penulisan sesuai jenisnya sehingga karya ilmiah dapat diterima oleh berbagai kalangan. Dalam menulis karya ilmiah, penulis diharapkan dapat menyajikan berbagai fenomena dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat saat ini sehingga karya ilmiah dapat menjadi menarik dan bermanfaat bagi para pembaca. Kami mengharapkan para pembaca dapat memulai dan meningkatkan kekreativitasannya dan kekritisannya dalam berpikir saat membuat karya ilmiah. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.